Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian ini. Penelitian ini berjudul Desain Model Edukasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Padang. Sebagai anggota peneliti, Afdal atau Dr. Afdal MPD, Dr. Muslim Suwardi MSc, kemudian Dila Anggraina SPD, SSI MPD, kemudian saudara Afandri Jasrio SPD MPD. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang kita lakukan pada tahun 2019. Hingga yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan kawan-kawan pada tahun 2018. Ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Koto Tangah di Kota Padang mempunyai pengetahuan yang rendah terhadap pengelolaan sampah dan nilai sampah. Sehingga secara ekonomi sampah itu dianggap tidak punya nilai ekonomi apapun, dan bahkan hanya merupakan barang tidak bisa pakai dan harus dibuang secepatnya. Dan juga ditemukan bahwa sebagian ibu rumah tangga menganggap bahwa masalah sampah, pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawab dari petugas kebersihan. Sementara Ruslinda dan Veronica pada tahun 2013 menemukan data bahwa masyarakat Kota Padang itu menghasilkan sampah 5,057 kilo per orang per hari. Dari jumlah ini terlihat bahwa Kota Padang merupakan kota penghasil sampah terbanyak di Sumatera Barat dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain yang ada di provinsi ini. Nah, dari sampah yang dihasilkan itu 79,31% merupakan sampah organik. Untuk menanggulangi sampah ini sudah banyak program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kota, di antaranya dengan membentuk tim relawan kebersihan, pengaturan waktu membuang sampah, penggunaan mobil penyapu jalan, kemudian pola operasi tangkap tangan, kemudian dikeluarkannya Perda tentang ancaman bagi pembuang sampah yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian adanya pasukan oranye. Nah, kondisi seperti ini tidak otomatis berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat menganggap ini bukan tugas mereka. Ini adalah tugas pemerintah. Akibatnya apa? Sampah itu setelah dibuang di TPS itu kondisinya masih bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Bahkan juga didapatkan sampah B3 dan lainnya. Nah, karena itu peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian bagaimana mengedukasi masyarakat untuk merubah perilakunya terhadap sampah. Nah, dari penelitian tahun pertama, kami menghasilkan dibentuknya desain model edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan dan mengevaluasi model edukasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan ADI. Pada tahun 2019 kami sudah melakukan 3 bentuk kegiatan, yaitu analisis, kemudian desain, dan development. Sementara pada tahun 2020 ini kami sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap
Jadi pada tahap implementasi kami sudah melakukan 2 tahap. Yang pertama yaitu dengan mengambil subjek uji coba terbatas sebanyak 15 orang. Kemudian pada tahap kedua yaitu subjek uji coba diperluas menjadi 30 orang. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan observasi, dan uji efektivitasnya adalah uji normalitas gain. Hasil penelitian ditemukan dari sintak model, ya. Jadi dari hasil penelitian kita menemukan sintak model meliputi edukasi dan persepsi, kemudian sosialisasi, pembiasaan, pengarahan, pendampingan, dan evaluasi. Sementara perangkat yang digunakan untuk pengambilan data adalah buku model, buku saku, dan instrumen penelitian. Kemudian hasil uji coba terbatas, ini variabel yang kita ambil adalah pengetahuan, sikap, dan praktik. Ini kita lakukan pretest dan posttest. Dari tabel kita lihat bahwa pengetahuan yang baik itu mengalami peningkatan dari ketika dilakukan pretest, terjadi peningkatan pada posttest. Sementara yang berada pada kategori kurang itu jumlahnya berkurang. Jadi misalnya dari yang pengetahuan nilai kurang 2 nih pada posttest menjadi nilainya 0. Jadi artinya menampakkan peningkatan yang lebih baik dari sisi pengetahuan, sikap, dan praktik. Kemudian pada uji coba diperluas yaitu sebanyak 30 orang, kita juga dengan variabel yang sama yaitu pengetahuan, sikap, dan praktik. Pada saat pretest dan posttest juga menampakkan hasil yang sangat berarti peningkatannya. Itu yang pengetahuan baik itu jumlahnya meningkat, sementara pengetahuan yang berkurang itu jumlahnya berkurang. Begitu juga pada variabel sikap dan praktik. Kemudian kita juga menguji keefektifan model. Dari keefektifan model kita temukan bahwa 0,70% untuk pengetahuan dan 0,74% untuk sikap dan 0,77% praktek. Jadi artinya model ini sangat efektif. Hal ini didukung karena dalam penerapan model ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, sintaknya fokus memberikan edukasi dan motivasi terhadap ibu rumah tangga. Kemudian terbentuknya bank sampah yang diberi nama dengan Bank Sampah Basuki. Itu kependekan dari bank sampah untuk kita sebagai pemberian insentif bagi ibu rumah tangga yang sudah berhasil untuk memilah sampah dengan baik. Kemudian juga sudah terbentuk kepengurusan dari bank sampah yang melibatkan kita juga sebagai anggota peneliti di dalam kepengurusan bank sampah tersebut. Kesimpulan, satu, model diimplementasikan pada uji coba terbatas 15 orang dan uji coba diperluas sebanyak 30 orang. Sintak modelnya edukasi dan persepsi, B sosialisasi, C pembiasaan, D pengarahan, E pendampingan, dan F evaluasi. Yang ketiga, perangkat yang digunakan adalah buku model, buku saku, dan instrumen penilaian. Yang keempat, terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktek ibu rumah tangga dalam mengelola sampah, baik pada uji coba terbatas maupun diperluas. Hasil Engen menunjukkan model edukasi pengelolaan sampah rumah tangga efektif diterapkan. Kemudian sebagai rencana kegiatan berikutnya, kita akan melakukan FGD untuk menginformasikan sekaligus mendiskusikan hasil penelitian mengenai model edukasi dalam pengelolaan masyarakat yang insya Allah akan dihadiri oleh instansi pemerintah terkait, kemudian para pengamat lingkungan dan beberapa orang yang terkait dengan hasil penelitian ini. Kemudian sebagai luaran dari penelitian ini, kita itu berupa artikel
yang kita masukkan di jurnal internasional pada Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium Universitas Negeri Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Dan insya Allah kita sudah mendaftar dan kita berusaha supaya bisa diterbitkan pada Universal Journal of Educational Research Q4. Demikian saja yang bisa saya sampaikan dalam mempresentasikan laporan kemajuan penelitian ini. Terima kasih. Salah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.